Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Ya, pemirsa, itu tadi review aktivitas perdagangan di perdagangan Rabu kemarin dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari ini. Dan untuk melengkapi referensi, selanjutnya kita akan sampaikan beberapa agenda penting yang akan rilis dan akan dilaksanakan pada perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, neraca pembayaran, kemudian juga ada transaksi berjalan. Persentase dari PDB ini triwulan 3 pemirsa. Kemudian dari Hong Kong ada IHK Hong Kong secara year on year untuk catatan di bulan Oktober. Sementara Amerika Serikat pada nanti malam waktu Indonesia Barat akan rilis klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga beberapa agenda emiten di sepanjang perdagangan hari ini. Ada UVCR yang melakukan RUPS, kemudian BRAM ex dividen tunai, BBCA ex dividen tunai, kemudian juga ada DVLA, WINS, BSSR, Avia, dan SMSM yang merupakan pembayaran dividen tunai. Ya, bagi para investor yang sudah berpartisipasi, siap-siap untuk melakukan pengecekan ATM masing-masing supaya memberikan semangat untuk hari ini, terutama di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dan masih mendapatkan dividen. Dan selanjutnya kita beralih ke update perkembangan Bursa Asia pada pagi hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana Nikkei mengalami pelemahan di 0,68%, STI menguat di 0,14%, Kospi menguat di 0,16%, dan Hang Seng juga menguat di 0,21%. Ya, updatean data terakhir dari Bursa Asia dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari ini. Dan untuk menyambut aktivitas perdagangan hari ini dan seperti apa persiapan dan strateginya dan juga beberapa sentimen yang berkembang, saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sulistina Primasuci yang merupakan Head of Investor Relations Mandiri Utama Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Sulis, selamat pagi, apa kabar Ibu? Ya, selamat pagi, kabar baik Mas. Terima kasih Ibu Sulis sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ibu Sulis, kita mulai dengan review aktivitas perdagangan di Rabu kemarin di mana indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah dan kembali diperdagangkan di level 7.100-an. Analisis Anda, apakah profit taking terjadi mengingat beberapa saham-saham yang sebelumnya sudah naik tinggi menjadi penopang indeks harga saham gabungan kompak kembali mengalami pelemahan? Ya, untuk pelemahan IHSG ini memang selain dari aksi profit taking, memang masih didominasi oleh penjualan asing nih Mas gitu. Jadi dengan ditahannya suku bunga acuan di level 6%, ini kan memang keputusannya untuk bisa menstabilkan nilai rupiah yang saat ini masih kembali melemah gitu. Jadi harapannya itu pasar BI akan menurunkan suku bunga, tetapi nyatanya ditahan gitu. Jadi itu menjadi sentimen negatif juga untuk IHSG. Lalu memang untuk saat ini ya posisi IHSG itu masih tertekan dari penjualan investor asing gitu karena sejak awal November sampai dengan 19 November itu outflow asing di pasar saham itu sudah mencapai 11 triliun gitu. Adanya capital outflow ini juga terpengaruh dari berkurangnya bobot saham Indonesia di indeks MSCI yang akan disesuaikan di bulan November ini, Mas. Baik, secara teknikal indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak konsolidasi dari 7.100-an hingga ke 7.200-an. Belum konsisten di 72. Seperti apa arah pergerakan indeks harga saham gabungan untuk bisa kembali bertahan di 7.200-an? Resisten berapa yang mungkin bisa dipertahankan atau harus ditembus oleh indeks harga saham gabungan? Oke, kalau melihat dari sisi teknikalnya untuk IHSG untuk bisa kembali stagnan mungkin di atas level 7.200 untuk bisa lebih stabil, memang IHSG perlu ada breakout dulu di level 7.250-nya nih untuk bisa kembali mengejar area resisten EMA 200 di sekitar 7.340-nya. Lalu untuk support saat ini masih menjadi support kuat adalah di level sekitar 7.060 nih, yang mana ini terjadi di sekitar bulan Agustus lalu gitu. Jadi selama masih pergerakannya belum ada sentimen positif baik dari global maupun dalam negeri, kemungkinan IHSG masih akan cenderung stagnan melemah gitu. Baik, support mungkin Ibu yang bisa diwaspadai dengan penurunan yang sudah cukup dalam terjadi sampai sejauh ini?
Oke, untuk supportnya saat ini teman-teman mungkin bisa perhatikan level 7.120 ya. Kalau memang IHSG mulai berada di bawah 7.120, itu khawatir untuk bisa ada lanjutan penurunan, bahkan bisa sampai ke level 7.000 potensinya. Ya, dengan beberapa indikator yang berkembang, kemudian posisi teknikal indeks harga saham gabungan yang terus turun dengan menyisakan beberapa pekan ke depan di sepanjang 2024. Nah, bagaimana ini dari Mandiri Sekuritas untuk target sampai dengan akhir tahun yang sebelumnya indeks harga saham gabungan sudah menembus di level 7.900-an? Ya, sebelumnya mungkin lebih banyak yang optimis gitu untuk Ya, IHSG bisa ke level 8.000 di tahun ini. Tapi nyatanya level tertinggi IHSG di tahun ini itu hanya mencapai level 7.910. Jadi untuk sampai di akhir tahun, kemungkinan IHSG terdekat ya dari target kami itu ada di level sekitar 7.480 sampai 7.500 ya. Karena memang mungkin ada trigger window dressing yang bisa membawa IHSG itu ada penguatan sampai dengan akhir tahun mungkin sekitar 4%-an lagi gitu. baik. Ada revisi ini, Ibu Sulis, dari target sebelumnya? Yang target revisi untuk target sebelumnya di 7.480 sampai 7.500. Baik, kita beralih kepada saham-saham yang kemarin menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, di mana sebelumnya infrastruktur kemudian teknologi memimpin penguatan di perdagangan Rabu, namun di Kamis kembali berbalik arah. Saya mau ke infrastruktur terlebih dahulu, Ibu Sulis. Kita akan coba analisis Telkom, penguatan tampaknya terhenti. Sebelumnya Telkom sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam, bahkan sudah menyentuh level intraday terendahnya paling tidak dalam 4 tahun terakhir. Bangkit dan pada perdagangan Rabu kembali mengalami koreksi. Analisis dan rekomendasi serta arah untuk Telkom di hari ini. Oke, kalau melihat dari sisi teknikalnya ya, memang koreksi kemarin tuh bisa dimanfaatin sebenarnya untuk level buy on weakness gitu, karena memang sudah breakout area level resisten MA5-nya gitu. Jadi saat ini posisinya lagi di area support sebenarnya untuk bisa ada buy on weakness dengan target short term ya, mungkin bisa dimanfaatkan untuk short term menjelang akhir tahun. Biasanya Telkom ini terbawa angin segar dari window dressing juga, termasuk saham saham blue chip gitu. Jadi terdekat target mungkin ke level sekitar 3.000, psikologis 3.000. Baik, hari ini masih direkomendasikan buy atau ada ruang pelemahan lanjutan untuk jangka pendek? Oke, mungkin bisa dipantau sebenarnya untuk level terendahnya itu di sekitar 2.640 ya. Itu bisa jadi buy on weakness gitu. Untuk ada pelemahan lanjutan mungkin hanya terbatas di hari ini. Baik, Anda melihat pelemahan Telkom yang sudah cukup dalam bahkan menyentuh ke level intraday terendahnya, ini menggambarkan dari sisi fundamentalnya tidak Bu? Atau Anda menilai Telkom dari fundamental ini masih cukup oke sampai sejauh ini? Kalau dari sisi fundamentalnya memang Telkom ya saat ini sektor telekomunikasi masih tertekan dari tingginya tingkat suku bunga, dan juga kalau kita lihat dari hasil laba di di kuartal ketiga di tahun 2024 ini, laba Telkom masih tergerus sekitar 7% secara minus 7% secara year on year ya. Jadi memang sebenarnya penurunan harga sahamnya ini inline juga dengan kinerja sahamnya. Baik, dari Telkom kita bergeser ke infrastruktur telekomunikasi lainnya, ada ISAT yang hari perdagangan sebelumnya ini naik signifikan, kemudian kemarin juga mengalami koreksi yang cukup dalam, beriringan dengan Goto pada waktu itu. ISAT kembali koreksi ke 2380, analisis dan rekomendasinya untuk ISAT. Oke, kalau ISAT ini yang ada lebih konfirmasi gitu secara Mhm. teknikalnya, karena ISAT sudah dengan penguatan di tanggal 19 kemarin ya, atau di kemarinnya itu terkonfirmasi breakout area resisten penurunannya gitu. Jadi ada sinyal positif juga dengan indikator EMA-nya mulai ada sinyal golden cross gitu. Jadi terdekat mungkin ISAT bisa ke level sekitar 2.600-an ya untuk ISAT gitu, dengan pembatasan resiko di level sekitar 2.300-nya. Baik, posisi saat ini di 2380, range-nya masih cukup lebar ke 2600-an. Prospek untuk ISAT, Ibu Sulis, pasca stock split, kemudian juga aksi beli yang dilakukan oleh direksi yang cukup masif dalam beberapa waktu terakhir dan beberapa waktu yang lalu berkolaborasi dengan Goto dalam pengembangan ekosistem AI.
Oke, kalau dari sisi prospeknya ya, ISAT ini masih positif sebenarnya kalau dibandingkan dengan Telkom ataupun dengan XL gitu, karena labanya itu masih meningkat sebenarnya, terus juga dari sisi pendapatannya masih meningkat gitu. Jadi dibandingkan dengan Telkom, ISAT yang cukup kuat dengan tantangan tingginya suku bunga di saat ini. Baik, analisis untuk ISAT dan Telkom dari infrastruktur yang dalam beberapa hari terakhir mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, menguat signifikan, kemudian profit taking kembali. Dari infrastruktur kita beralih ke teknologi. Ada Gotoh, Ibu Sulis. Analisis Anda melonjak di perdagangan hari Selasa, bahkan menembus ke level tertinggi dalam 6 bulan terakhir, berbalik arah kembali. Namun level 70-an ini masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Uh, Resisten selanjutnya, kemudian target untuk Gotoh, ada peluang ke 80 tidak, Ibu Sulis? Oke, kalau melihat dari penguatannya dalam beberapa waktu terakhir ya, ini memang didukung juga dengan ruginya ini menurun sejak awal di tahun 2024. Bahkan ditargetkan beberapa analis itu memproyeksikan di akhir tahun ini EBITDA-nya akan positif gitu. Jadi EBITDA-nya akan mulai break even point atau BEP gitu. Jadi untuk ruginya akan berkurang. Jadi secara posisi untuk 80 itu ada kemungkinan terdekat ya untuk sampai dengan akhir tahun ini ada potensi ke level 80-nya. Support mungkin Ibu yang bisa diwaspadai sehingga Gotoh tidak balik kembali ke level 60 ataupun ke 50-an kembali. Oke, kalau untuk support saat ini mungkin bisa diperhatikan ya di area sekitar 67. Ini level support kuatnya juga di Gotoh. Jadi selama masih di atas 67, teman-teman mungkin masih bisa perhatikan untuk di saham Gotoh. Baik, analisis untuk Gotoh tadi juga dari infrastruktur telekomunikasi yang sebelumnya menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ibu Sulis, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari perbankan digital ada Arto direkomendasikan buy, supportnya di 2.550, resisten hingga ke 2.900. Kemudian dari retail ada Era, direkomendasikan buy, supportnya di 426, resisten hingga ke 460. Dari teknologi ada MTech, direkomendasikan buy 470 hingga resisten di 530. Dan terakhir dari komoditas pertambangan batubara ada ITMG, direkomendasikan buy, supportnya di 26.300 dan resistennya hingga ke 28.000. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sulistina Primasuci yang merupakan Head of Investor Relations Mandiri Utama Sekuritas. Ibu Sulis, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan dan ini mungkin memerlukan pertimbangan yang cukup rumit mungkin Ibu Sulis mengingat indeks harga saham gabungan terus mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita ke Arto pertama terlebih dahulu Ibu Sulis, pertimbangan merekomendasikan saham ini terutama dari sisi teknikal. Oke, pertama dari Arto ya, yang mana kemarin itu penguatannya cukup signifikan ya, bahkan tertingginya itu sampai di level 5% sampai 6%-an di hari kemarin gitu. Dan saat ini secara teknikalnya memang penguatan kemarin itu terkonfirmasi breakout dari area konsolidasinya, terus juga kalau kita lihat konsolidasinya ini membentuk pola double bottom gitu. Jadi ada potensi untuk bisa reversal lanjut penguatannya terdekat ke level sekitar 2.900 ya untuk Arto. Dan juga kalau secara fundamental Arto ini masih cukup kuat di tengah kenaikan suku bunga, terus juga tantangan-tantangan di tahun ini, tetapi sampai dengan kuartal ketiga di tahun 2024 ini laba Arto masih naik sekitar 70% secara year on year. Jadi masih bisa di watch untuk teman-teman investor semuanya. Buy di level berapa Ibu? Oke, kalau untuk buy saat ini mungkin bisa pantau di harga closing kemarin di sekitar 2.660-an ya. Mhm. Ya, penutupan kemarin ya di 2.660 ketika sesi pertama dibuka hari ini sudah bisa langsung ambil posisi begitu. Ya mungkin masuknya mulai sebagian-sebagian terlebih dahulu ya. Ya, secara bertahap untuk Arto dengan target price terdekat di 2.900. Posisi Arto sebelumnya sempat menyentuh di 3.100-an, kemudian mengalami
koreksi hingga ke 2.400-an. Dari sisi pola masih aman tidak Bu? Untuk jangka pendek dan menengah masih uptrend untuk Arto? Oke, kalau untuk jangka pendek mungkin ada sinyal positif, cuma kalau melihat dari si jangka panjang sebenarnya ini mulai ada tren bearish nih sejak kenaikan yang paling tinggi itu di sekitar 3.200 sampai dengan level terendah kemarin itu di sekitar 2.400 ini mulai ada sinyal bearish sebenarnya. Jadi selama masih belum breakout 3.000 mungkin masih sell on strength terlebih dahulu untuk Arto. Baik, ketika berhasil tembus di 3.000, ruang penguatan makin akan terbuka lebar untuk Arto? Iya, potensinya seperti itu. Baik, sambil yang pertama ada Arto, direkomendasikan buy di level penutupan kemarin atau jelang penutupan pembukaan sesi pertama hari ini di 2.660 dan lebih direkomendasikan melakukan aksi beli secara bertahap. Dari Arto kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari retail, ini ada Era, direkomendasikan buy. Analisisnya untuk Era. Oke, kalau melihat dari era ini memang ada sentimen juga ya terkait Apple yang akan investasi ya memutuskan investasi di Indonesia untuk bisa menjual iPhone 16. Tentu yang akan terdampak positif itu merupakan distributor resminya yaitu di Era Jaya gitu. Jadi secara posisi juga memang melihat dari awal Oktober itu investor asing terus melakukan akumulasi pembelian di Era. Jadi saat ini investor asing masih melakukan pembelian, inflow asingnya meningkat dan posisi saat ini masih di area supportnya juga gitu. Jadi secara posisi ada potensi untuk sekitar 460 ya targetnya. Peluang Era untuk balik ke 500-an kembali terbuka lebar tidak Ibu Sulis? Kalau memang benar ya terkait rumor Apple yang akan investasi di Indonesia sekitar 1,5 triliun itu kan yang value-nya cukup besar, ada peluang besar ya untuk Era bisa di atas 500 mungkin. Oke, sambil menunggu perkembangan, kepastian terkait juga dengan Apple dan posisi penutupan 436 di penutupan sesi kedua di perdagangan kemarin. Dari Era pemirsa, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari teknologi, ada MTech. Anda juga rekomendasikan buy. Analisis dan pertimbangan untuk MTech. Oke, kalau dari MTech ini memang salah satu perusahaan yang berhasil bangkit ya di tahun 2024, yang mana di tahun sebelumnya itu masih mencatatkan rugi. Di tahun 2024 ini ruginya sudah berbalik ke laba gitu. Jadi dari segi fundamental sudah cukup stabil performa kinerja keuangannya dan juga dari sisi harga saham saat ini masih tergolong menarik gitu ya dari sisi teknikalnya, karena dari sisi teknikal ada potensi pola membentuk ascending triangle yang mana kalau berhasil kuat breakout di atas 500 itu kemungkinan bisa di atas 530 sebagai targetnya. Buy di level berapa Ibu untuk MTech? Oke, kalau untuk MTech teman-teman mungkin masih bisa pantau dekat-dekat 484 sampai harga sekarang pun di 488 di harga saat ini masih bisa untuk lakukan pembelian. Baik, penutupan di 488 direkomendasikan untuk pembelian. Saham pilihan ketiga ada MTech pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari pertambangan batubara, ada ITMG. Tampaknya lebih direkomendasikan jika dibandingkan dengan saham-saham pertambangan batubara lainnya. Analisis untuk ITMG buy di level berapa? Oke, kalau untuk buy ini ada penguatan ya di perdagangan hari ini gitu sekitar hampir 1%. Jadi teman-teman kalau mungkin buy bisa antara buy on breakout di level sekitar 27.000 ya. Lalu untuk kalau mau tunggu buy on weakness mungkin di dekat-dekat sekitar 26.600-an ya. 26.600 sampai 26.700 gitu. Karena secara akumulasi asing juga masih cukup tinggi sejak awal November ya. Ini masih cukup menarik. Terus juga dari sisi indikator itu ada membentuk golden cross gitu antara EMA 5 dengan EMA 200-nya. Baik, penutupan di 26.700 ini. Tapi Ibu Sulis, bagaimana Anda melihat prospek saham-saham pertambangan batubara paling tidak sampai dengan akhir tahun, harga komoditas masih bergerak di 140-an, kemudian juga beberapa sentimen masih membayangi sehingga harga batubara lebih cenderung tertekan di sepanjang 2024. Oke, kalau melihat prospek di batu bara, ini sebenarnya masih tergantung juga ya dengan pergerakan harga komoditasnya. Tapi sampai dengan akhir tahun masih ada peluang, misal ada musim dingin
Itu bisa menjadi katalis penguatan harga batu bara gitu. Terus juga didukung saham ya, pertambangan batu bara ini yang paling royal membagikan dividen gitu. Jadi investor Indonesia sendiri suka dengan dividen. Jadi memang trigger penguatan dari saham-saham batu bara selain dari harga acuan batu baranya itu juga dari sisi keloyalan dalam membagikan dividen. Baik, ada tren emiten-emiten pertambangan batubara melakukan diversifikasi, Ibu. Tampaknya beberapa emiten juga tidak akan mengandalkan lagi batubara sebagai sumber pendapatan utama mereka. Ya, betul. Contohnya ada di saham Adaro ya, yang mana baru setelah RUPS kemarin memutuskan untuk em, menjadikan anak usahanya seperti yang spin-off ya, itu di AAD-nya yang akan IPO, itu juga cukup menarik sebenarnya ya, karena menjual tambang batu baranya gitu. Jadi akan fokus ke energi terbarukan. Ini akan sejalan juga dengan program yang di era Presiden Pak Prabowo terkait hilirisasi. Ini tentu akan positif juga ya ke beberapa saham-saham terdampaknya. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dari perbankan digital. Tadi ada Arto, retail ada Era, kemudian juga MTech dari teknologi, dan dari pertambangan batubara ada ITMG. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Solis, kita hold terlebih dahulu Ibu, dan mungkin ini akhir dari perbincangan kita, tapi sebelumnya saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, terutama di posisi pembukaan 10 menit dari pukul 9. Indeks harga saham gabungan pemirsa bergerak menguat saat ini, tapi mengalami volatilitas yang cukup tinggi karena dibuka di sesi pertama pada beberapa menit yang lalu, dibuka melemah di 7.180.269, bahkan sempat menyentuh ke level terendahnya di 7.168.329. Posisi saat ini, indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat dengan sempat menyentuh ke level intraday tertingginya di 7.194.493, dan saat ini penguatannya lebih ke arah terbatas di 7.180-an. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa untuk data RTI, posisi pergerakan sektoral, kemudian juga posisi dari pergerakan beberapa indeks lainnya. Kemudian yang menjadi movers ada beberapa saham, ini ada BOT, CSPT, LMPI, dan INTD menguat masing-masing di atas 17%, bahkan INTD menguat di 27,87%. Kemudian saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan, di antaranya ada Laba yang sebelumnya sempat juga naik tinggi, kemudian PYFH hari ini juga melemah, sementara untuk Raja tampaknya masih melaju kencang di 5,78%. Dan demikian informasinya, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sulis. Ibu Sulis, sebelum menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, analisis untuk BBCA terlebih dahulu Ibu, yang kemarin masih melaju kencang meskipun di tengah kum dividen interim tahun 2024. Singkat saja Ibu Sulis. Oke, singkatnya untuk BBCA ini masih cukup menarik ya, karena memang menjadi bank dengan pertumbuhan laba terkuat dibandingkan saham big bank lainnya karena berhasil di atas 2 digit gitu ya. Bahkan sampai di bulan Oktober aja kinerja labanya itu meningkat sekitar 15% secara year on year. Jadi untuk saat ini BBCA setiap koreksinya masih bisa dilakukan akumulasi pembelian. Untuk saham long term juga masih oke karena secara dividen selain pembagian dividen interim yang baru kumdet di hari kemarin, nanti sekitar bulan Maret ya, itu akan ada dividen final juga yang masih bisa dinantikan oleh teman-teman investor semuanya. Baik, terima kasih Ibu Sulis. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Ibu Sulis sehat selalu, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Mas. Selamat Baik. pagi.